selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor komoditas lagi. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, kesembilan Akra, dan terakhir AGI. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup menguat 2,23% ke harga 915. Kalau dilihat transaksi asing net buy, bahkan seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Medco kondisi seperti ini sepertinya lah ya. Yang penting ISG itu nggak jebol 7000. Medco itu konsolidasi range-nya 850 sampai 1000. Jadi 150 poin range konsolidasinya. Sepertinya pergerakannya di area ini. Untuk Medco yang penting ISG nggak turun dari 7000. Kalau dia tutup di bawah 7000 rawan tuh. Untuk Medco peluang besar retest trend line downtrendnya ini di 750 ya. Jadi seperti itu untuk Medco. Kalau dilihat dari candle weekly-nya hammer, volumenya besar saat turunan, open gap down juga ya minggu kemarin. Kalau monthly-nya volumenya besar tapi ada candle hammer terbalik ya. Ini hapus saja dulu. Kalau kita hitung, ini kan kelihatannya, ini hapus saja dulu ya, 800-nya. Nah, ini ada pola. Kalau dilihat dari candle bulanan ya, pola descending triangle, target kenaikan, berarti masih jauh nih. Medco itu bisa ke 1125. Bahkan ya, kalau melihat trennya, menarik nih untuk Medco kalau bisa tutup di atas 1000. Pernah nggak Medco tutup di atas 1000 ya? Kita lihat, nggak pernah ya. Tutupan di 1000 nih tutup. Oh, ini sekali tutup di 1000 di tanggal 15 September tapi habis itu koreksi ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk Medco saya lihat sih ada peluang seminggu ke depan tuh mengarah ke resisten. Ini hapus saja ya range konsolidasinya. Arahnya 1000 akan diuji lagi ya. Kemungkinan ini jadi swing low-nya. Pas saja tuh kalau Bapak Ibu ada beli di area 860, 850 itu area belinya. Tinggal stop loss kalau dia tutup di bawah itu. Jadi seperti itu aja untuk Medco. Peluang Senin bisa lanjut menguat karena ISG sepertinya bisa ada penguatan ya. Kalau dilihat untuk market Eropa, Amerika, masih terkoreksi ya Amerika. Tapi nggak masalah menurut saya karena ISG juga bagus nih. Peluang sih bisa coba rebound dulu. Uji area 7100 sampai 7130 itu. Jadi untuk Medco ya ada peluang nutup gapnya ini, gap tipis kalau dia bisa nutup EMA 20-nya uji itu ya. Gap di atas juga ada di 990. Tapi gap yang dekat nih aja dulu yang kemungkinan ditutup oleh Medco. Jadi seperti itu untuk Medco. Apakah bisa spec buy? Kan biasa pertanyaan seperti ini. Agak jauh memang dari supportnya, supportnya itu kan di 850. Jadi dari harga sekarang itu 65 poin sudah naiknya. Takutnya Medco itu cuman retest EMA 20 terus koreksi lagi kan, risk reward nggak menarik seperti ini. Nih stop lossnya cukup dalam kan, 7% dengan reward cuman 3%. Kalau ke 940, 945. Kalau ke atas ini risk reward memang sama, tapi kan nih ada EMA 20 yang sepertinya menjaganya, mampu nggak lewat. Takutnya dia konsolidasi di bawah EMA 20. Jadi seperti itu ya. Untuk Medco ya tergantung masing-masing lah. Kalau nekat ya silahkan aja atur strateginya. Seperti itu. Langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang ditutup di harga 308 menguat 0,65%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Elsa ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Elsa mantul dari 300 ya. Ya memang sandaran terakhirnya itu 300. Turun dari itu downtrend ya. Dan dia masih mempertahankan uptrend supportnya ini. Nah bisa pakai ini juga ya. Biar lebih rapi dan masih sama. Trennya masih akan membentuk sepertinya pola descending triangle. Ini polanya. Naik turun naik. Spread ya. Ini 300 support kuatnya Elsa ya. Jangan turun dari itu. Untuk Elsa. Kalau nekat beli di harga sekarang harganya sudah cukup tinggi karena ada EMA 60 nih di 312. Risk reward nggak menarik lagi. Kalau Bapak Ibu risk reward seperti ini, kondisi ISG yang agak berat naik beresiko ya. Kalau mau ya memang 1:1 aja. Harusnya belinya ya di 300. Nah, seperti ini. Kalau belinya ya di 300 atau 302 lah coba ya. Risk rewardnya ya seperti ini. 1:1 aja.
karena ya pasti kepentok di 312 biasanya seperti itu ya. Kalau ini benar swing low-nya ya bisa naik. Yang penting ISG kuncinya ya. ISG break 7.200 sampai 7.250 itu ada peluang Elsa juga menguat sampai EMA 20-nya ini di 320 330. Nah, ini yang akan diujinya untuk Elsa ya. Jadi seperti itu kalau dilihat dari candle weekly-nya. Weekly-nya turun tajam tapi koreksinya volumenya kecil. Aman sih menurut saya masih ya. Ini polanya juga masih bagus. Kuncinya 300 jangan jebol. Itu aja ya. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 280 mending cut dulu 300 nanti beli di 280 karena dari 300 ke 280 itu sekitar 7%. Sayang kan? Mending cut tipis 2% atau 3% nanti 4%-nya buyback di bawah. Jadi pas dia mantul profitnya bisa lebih besar walaupun ada cut loss-nya. Tapi kan selamat kalau ternyata dia terus turun dari 280 cut loss-nya jadi lebih tipis daripada hot dari 300 turun 280 baru cut loss itu lebih besar cut loss-nya. Bisa seperti itu ya. Untuk Elsa langsung saja ke saham ketiga. Ada Pegas yang ditutup menguat 2,63% ke harga 1.755. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Wah, ini Pegas di akumulasi asing terus nih. Kalau dia dari broker summary-nya memang ada akumulasi di Pegas. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal Pegas cukup bagus gak? Kalau dilihat tadi kan bagus ada akumulasi, cuman belum bagus kalau belum di atas 1.800. Kalau mau belinya ya beli Pegas tuh memang dekat-dekat 1.700. Ini sudah harga tanggung, bisa aja merah, rugi waktu. Nah, ini contohnya di tanggal 27 September dia hijau. Kalau Bapak Ibu beli di pucuk, di bawah koreksi lagi baru profit tuh 2-3 hari kan. Ini belum pasti naik nih. Bisa aja terus turun. Tapi kalau dilihat volume meningkat nih kan candlenya bullish engulfing, bisa lanjut naik dulu uji 1.800 atau EMA 20-nya nih 1.820. Seperti itu. Untuk Pegas kalau dilihat dari candle weekly-nya gimana? Wah, ini cukup bagus nih. Volumenya biasa aja tapi candlenya hammer ya. Cukup bagus. Kalau dilihat koreksinya volumenya besar ya, 4%, naiknya 9%, 1,5%. Agak berat nih. Bahaya kalau dia turun dari 1.700 itu aja. Kuncinya Pegas jangan turun atau tutup di bawah 1.700. Hati-hati tuh Pegas. Kalau turun dari itu ya siap-siap 1.550 menguji EMA 200-nya ini untuk Pegas. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada MDKA yang ditutup menguat 1,54% ke harga 3.940. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dia ada broker summary-nya MDKA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA mantul dari 3.800 ya. Yang perkiraan saya masih sama, itu sandaran terakhirnya, jangan sampai turun dari itu. Dan apakah ini menarik untuk MDKA? Harusnya masih menarik ya. Trend downtrendnya sudah dipatahkan, jebol lagi, tapi baru 2 candle. Kalau Senin dia break lagi 4.000, itu makin bagus ya. MDKA targetnya masih sama. Kalau menembus 4.400 dia mengakhiri masa konsolidasinya. Tapi apakah mungkin dia bulan Oktober ini mengakhiri masa konsolidasinya? Coba kalau kita lihat dari time frame weekly-nya koreksinya minggu ini dengan volume kecil ya. 2 minggu volumenya kecil berarti buangannya nggak besar. Monthly-nya yang jelek ya, candlenya bearish engulfing ya, belum aman menurut saya. Ya lihat aja lah konsolidasinya bagus nggak. Yang penting MDKA tuh jangan turun lagi di bawah 3.800. Seperti itu. Ada potensi teknikal rebound, nutup gapnya ini di sekitaran 4.100 itu atau 4.125 menguji EMA 20-nya ini atau trend line downtrendnya ini. Jadi seperti itu. Untuk MDKA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup terkoreksi 2,45% ke harga 795. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BRPT didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRPT sudah jelek. Memang volumenya besar ya, tapi volume ya agak rawan menurut saya ini karena neckline 800 sudah dijebol. Bahaya nih kalau BRPT Senin Selasa nggak balik ke atas 800. Kalau dia merah lagi Senin, berpeluang besar ke 700. Support kuatnya semenjak Juni 2022 itu yang perlu hati-hati lah kalau jebol atau turun dari 795. Jadi hati-hati untuk BRPT ini saham downtrend, dia sudah membentuk lower high dan lower low minggu ini ya.
Jadi dia gagal melewati EMA 200-nya dan makin menurun. Jadi hati-hati. Kalau dilihat dari candle time frame weekly-nya volume makin meningkat, tapi sahamnya nggak kemana-mana ya. Ya kuncinya tadi dia harus balik ke 800 minggu ini. Kalau monthly-nya ini buangan volume besar ya saat melanjutkan ke penurunan. Jangan jadi menurut saya perlu hati-hati untuk BRPT kalau gagal kembali ke atas 800 hari Senin atau Selasa. Jadi seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup menguat tipis 1,04% ke harga 1940. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Antam didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Antam mantul dari 1880. Apakah ini aman? Ya, harusnya sandaran terakhirnya 1880 tuh harus aman. Jangan turun dari itu, hati-hati. Ini kalau dihapus ya, kita gambar ulang. Dia udah 2 hari, dia sudah 3 hari di bawah EMA 60-nya. Jadi ya kita pakai 1880 itu supportnya, dan neckline-nya resisten yang cukup kuat itu 2150. Oh, pakai ini aja ya, 2100. Nah, ini area resisten, yaitu bisa neckline, bisa double bottom. Jadi apakah ini sinyal untuk dia mencoba naik? Ya ISG lihat Senin ya, kalau menguat tetap Antam akan ditarik naik juga karena ada gap yang potensi ditutupnya di 2040. Jadi dia harus bisa naik sekitar 100 poin ya, sekitar hampir 5%. Jadi seperti itu ya. Pokoknya kalau ada yang spek buy di 1940 atau di 1820, jaga-jaga aja, hati-hati kalau dia kembali merah, apalagi tutup di bawah 1880 karena berpeluang bisa ke arah gapnya ini terdekat di 1800 nutup gapnya ini untuk Antam. Jadi seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup menguat 2,4% ke harga 6.400. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Inco ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco kembali ke atas 6.400. Apakah ini aman? Kalau dilihat volume cukup kuat dan trendline downtrend masih dipertahankan, sempat masuk 2 hari tapi kemudian ditarik naik. Jadi bisa jadi ini swing low. Jadi menarik nggak menarik, pokoknya support kuatnya 6.000 sekarang Inco. Kalau ada yang beli di 6.400, 6.200 kemarin, pokoknya kalau dia turun dari 6.000 itu ya kalau mau pertimbangkan stop loss boleh, kalau nggak mau juga boleh, atur aja masing-masing. Kalau dilihat dari weekly-nya ya belum pasti ya, masih 50-50 tuh. Candlenya juga belum jelas. Kalau dilihat bulanannya cukup bagus, menguat cukup tinggi nih, 4,92% dari bulan lalu. Berarti dia rejection pola hammernya ini ada peluang melanjutkan penguatan ya. Harusnya seperti itu polanya untuk Inco. Seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tins yang ditutup menguat tipis 1,9% ke harga 1.335. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tins ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tins kondisi seperti ini ya agak rawan menurut saya ya, selama di bawah 1380. Yang waktu itu perkiraan saya ya, kalau dia jebol 1380 gagal bertahan ya 1280 arahnya. Sempat ke 1290 dia mantul duluan. Seperti itu. Ya ini indikasinya sama, masih bisa jadi double bottom ya. Kuncinya harus bergerak di atas 1280 untuk Tins. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang punya Tins, kalau dia turun tutup di bawah 1280 ya coba pertimbangkan stop loss. Kalau dilihat dari EMA 20-nya sudah cross ke bawah, memotong ke bawah EMA 60, berarti memang sinyalnya jelek sebenarnya. Dead cross sudah ya, memang downtrend parah kan, dari 1600 dia sampai sekarang 1330, hampir 20% turunannya. Nah jadi seperti itu, sudah tanggung ya kalau mau beli lagi di harga sekarang karena resistennya sudah dekat 1380, supportnya 1280. Seperti itu untuk Tins. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup menguat 1,5% ke harga 1350. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dia ada broker samanya, Akra diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Akra cukup bagus, bertahan juga di atas 1300, tapi apakah aman dengan candle seperti ini? Coba kalau dilihat dari time frame
weekly-nya koreksi volume kecil. Kalau dilihat nih candlenya inside bar, open gap down dan belum ketutup. Koreksi 3%, sebelumnya 4%. Volumenya cukup besar ya. Agak hati-hati sih masih untuk Akra. Kalau dari bulanannya bagus nih, menguat 12% bulan ini, dan ya selama di atas 1300 tuh masih oke lah untuk Akra. Tapi ingat, Akra itu dari 400 sekarang sudah 1340 ya, sudah naik 300%. Jadi sangat perlu hati-hati ya, main-main pendek aja, jangan terlalu panjang swingnya. Takutnya Bapak Ibu nggak sampai harapan, dibawa turun-turun, nggak mau stop loss profit kan, berharap profitnya bisa lebih besar ya. Hati-hati. Jadi seperti itu untuk Akra. Yang penting ini aja, kalau nekat beli ya jangan turun dari 1300 itu untuk Akra. Langsung saja ke saham terakhir, ada AGI yang ditutup terkoreksi 4,85% ke harga 2350. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dia ada broker summary-nya AGI diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AGI cukup besar buangannya juga ya. Naik terus banting turun, dan apakah ini aman? Agak rawan menurut saya ya. Hati-hati nih, kecuali dia bisa break lagi 2400 cukup bagus tuh, buy on breakout aja. Kalau dia break lagi ya berarti rejection kan. Ya udah, sinyal dia bisa lanjut menguat. Itu aja. Ini dia dalam bentuk pola descending triangle. Support kuatnya 2100 enggak usah pakai lagi. Pakai 2200 nih aja. Kalau dia gagal bertahan di atas ini ya udah. Cuman kalau beli di harga sekarang nanggung kan, jauh dari supportnya. Kalau mau ke atas mepet, takutnya ya ada pantulan-pantulan di area ini, karena jauh dari support psikologisnya 2200. Atau belinya nunggu dia kembali ke atas 2400 juga bisa seperti itu. Jadi cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga seminggu ke depan Bapak Ibu bisa cuan.